siang semuanya. Saya Yanuarista Satriana Hartini, guru matematika di SMP Negeri 5 Lembor Selatan. Pada saat ini saya akan melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi pada materi pecahan untuk kelas 7. Terima kasih. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru menerapkan 3 desain pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Peserta didik dengan gaya belajar visual mempelajari konsep pecahan dengan alat peraga sederhana dan video pecahan. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditory mendengarkan penjelasan guru dan berdiskusi. Sementara untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik memahami konsep pecahan dengan bermain potongan kertas. Ini misalkan sebuah kue yang utuh. Kue yang utuh. Lalu kue ini dibagi menjadi 8 bagian. Anggap saja ini sade. Sade, lalu kita bagi ke dalam 8 bagian. Satu bagian. Totalnya adalah 8 bagian. Misalkan serabe ini satu potong yang sudah kita bagi tadi, yang bagian ininya kita kasih ke gonsa. Misalkan yang satu bagiannya tadi kita kasih ke gonsa, maka yang didapat oleh gonsa itu dapat ditulis menjadi 1/8. Perbedaan dari setengah dengan seperempat, dan mana yang lebih besar, apakah setengah atau seperempat. Misalkan ini 2 buah persegi panjang yang sama panjang. Lalu yang ini dibagi 2 dan ini dibagi 4. Bagi 4. Oke. Nih. Kalau misalkan ini kita kasih arsir satu bagiannya, misalkan ini ini diarsir, maka yang diarsir ini kalau dalam bentuk pecahan ditulis apa? 1/2. Ini kan sudah ada 4 bagian. Maka kita kasih arsir satunya. Oke, ini berarti yang diarsir ini menunjukkan pecahan 1 dari 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau misalkan dilihat dari gambar pertama dan gambar kedua, mana yang lebih besar? Yang lebih banyak arsirnya mana? 1/2. Ini 2 buah kertas yang sama panjang. Sama panjang toh? Ya, oke. Misalkan dari kertas yang pertama saya bagi menjadi 3. Jadi berapa bagian? 3. Ya, oke. Potongan yang ini kalau dalam pecahan 1/4. Karena 1 bagian dari 3 bagian. Lalu kalau misalkan saya ambil 3/3-nya, 3/3 atau 3 bagi 3 sama dengan 1. Menjadi 1 kesatuannya utuh. Pecahan 2 buah pecahan. Misalkan ini 1/2 ditambah 5/2. 1/2 ditambah 5/2. 2 buah pecahan jika dijumlah atau dikurangkan, aturannya adalah ketika penyebutnya sama, maka kita tinggal hitung pembilangnya. Penyebutnya tetap. Tapi ketika penyebutnya berbeda, maka yang pertama yang kita lakukan adalah cari KPK. Ini 1/2 tambah 5/2. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka tinggal jumlahkan saja pembilangnya. 1 ditambah 5. Jadinya di sini 6/2. Atau 6/2 ini bisa disederhanakan dengan 2/2. Jadinya 6 bagi 2 sama dengan 3. 2 bagi 2 sama dengan 1. 3/1 atau sama dengan 3. Maka
dua buah kertas yang sama panjang. Kertas yang ini kami potong menjadi dua bagian, yaitu 1/2, 1/2. Dan kertas yang ini lagi kami potong menjadi 4 bagian, yaitu 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Sebuah kertas kami dipotong menjadi 3 bagian. Yang ini kami hitung jadi 2/3, yang ini 1/3. Jika dijumlahkan sama dengan 3/3 atau 1. Mengapa kita harus menyamakan penyebut saat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan? Bagaimana cara mengurangkan 4/6 dikurang 1/3? 4/6 dikurang 1/3 sama dengan kita mencari KPK 6 dan 3 sama dengan 6. 4/6 dikurang 2/6 sama dengan 2/6. Kita sederhanakan. 2/2 sama dengan 1/3. Rina memiliki 3/4 pita dan Rina memiliki 2/3 pita. Berapa panjang pita mereka jika digabung? 4 tambah 2/3, kita cari KPK 4 dan 3 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 3 9. 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 9 tambah 8 sama dengan 17/12. Jadi panjang pita Rina adalah 17/12. Potong kue dibagi 3, yang dikasih warna cuma 2, maka hasilnya 2/3. 4/6 tambah 3/6 sama dengan 7/6. Seperti yang ada di gambar. Saya Francisca Sandini, setelah mempelajari materi dengan mendengarkan penjelasan guru, saya memahami materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Saya atas nama Lucia Destrani Nalvin, setelah mempelajari materi dengan menggambar, saya mudah memahami penjumlahan dan pengurangan pecahan. Saya Fikrius Topan, setelah mempelajari dan materi dengan menggunting kertas, saya paham penjumlahan dan pengurangan pecahan. Terima kasih. Dalam pengalaman belajar ini, saya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukan tentang membuat pembelajaran berbeda-beda atau mengkotak-kotakan peserta didik, melainkan memberi ruang bagi setiap anak untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan minat mereka. Melalui praktik baik ini, saya berharap dapat terus menumbuhkan budaya belajar yang menyenangkan dan dapat berpusat pada peserta didik.